ilmu tauhid, bagaimana kita bisa mendapatkan hakikat nilai ketuhanan yang lebih hakiki untuk menuju singgasana ilahinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal kita memperjalankan setiap naf-naf kepada Allah, perlu kita pelajari paling terdekat pemahaman tentang ketuhanan itu sesuai apa yang dikatakan sifat Tuhan itu laisa kamislihi min syai'un. Batasannya tidak ada yang setara dengannya, termasuk ucapan pengajian. Maka yang bisa menjadi suatu kodrat yang tidak menyalahi dari kesetaraan itu, Allah tidak bisa didekati dengan kalam apapun, tidak bisa didekati dengan kodrat apapun, kecuali Allah dikukuhkan di dalam kodrat itu sendiri dan bermakom di dalam kodratnya sendiri. Untuk mendapatkan itu ada lapisan-lapisan naf yang harus kita pelajari. Mana lapisan asma Allah? Untuk mencari aftarnya Allah, kita harus mendapatkan nilai-nilai nafnya Allah, yaitu nilai yang dirahasiakan melalui wujud yang rahasia. Wujud yang rahasia inilah yang bisa mendapatkan hakikinya Tuhan yang dikatakan sesuatu yang berdiri itu. Apa hakikinya Tuhan? Hakikinya Tuhan bukan insan, tetapi insan adalah alamnya, sebuah alam dinamakan alam insan, bukan sebuah kodrat umat. Tetapi kodrat umat yang disebut dengan insan itu adalah alamnya dari ihsan. Siapa ihsan? Inilah diri sir yang rahasia. Ada ayat mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Banyak Allah mengatakan kutsinya dia ada di dalam diri. Sekarang kita tanya, diri yang mana bisa menyimpan Allah? Diri yang mana yang mengatakan ada Allah di dalamnya? Pernahkah kita berpikir sejauh itu? Apa yang dikatakan Allah Maha Besar? Apa iya Allah Maha Besar? Bolehkah kita katakan besar itu ukuran? Maka kita lihat dulu, kenapa di saat kita mengkaji alif lam lam ha, berkodratkan ketuhanan, menemui aftar dan berkodrat keumatan, kehambaan melalui ihsan. Dengan satu kata dapat dua kodrat, hamba Allah, hambanya Allah. Itulah ihsan. Pernah jugakah kita berpikir seperti apa diri ihsan itu? Apa wujud diri ihsan? Apa rupa-rupanya diri ihsan itu? Jangan ihsan kata orang, ihsan kata kita. Bisakah kita melihat wujud pada alif lam lam ha disebut dengan ihsan? Melihat wujud yang sesuatu berdiri bisa, tapi bagaimana caranya? Bagaimana tajalli pandang kita melihat? Hanya perantara diri yang paling terdekat bernama ihsan.
diri rahasia. Seperti yang pernah kita kaji, ihsan itu seperti apa? Alif kodratnya 1, lam 3, ha 5, 165, 1 ihsan 6 rukun iman, 5 rukun Islam, 5 kali 6 30 juz. Juz itu adalah ihsan, yaitu kehambaan Allah yang disembunyikan di dalam namanya. Makanya dicari namanya dapat diri, cari diri baru dapat Tuhan. Diri siapa? Ya diri ihsan. Tajalli yang berkekuatan, yang bisa menembus ihdinas siratal mustaqim. Hanya itu yang bisa tembus diri rahasia. Din bertajalli, nas manusia, sirat di jalan tersirat, mutakin alif yang lurus, batin yang satu. Hanya diri rahasia yang bisa menembus jalan wujud diri yang satu, yaitu sesuatu yang berdiri, ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau diri lain tidak akan mampu mendekati wujud yang sesuatu yang berdiri. Seperti apa wujud hakikat diri ihsan tadi? Bahkan ihsan itu sendiri yang menyelawati, yang mensahadatkan lapisan-lapisan sifat. Karena ihsan itu adalah diri sifat. Ingat, ihsan adalah diri sifat. Dan bagaimana dia bersifat? Maka dialah yang berkodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat. Itu adalah diri ihsan, bukan diri kita. Itu dirinya Allah. Itu adalah diri wujudnya Allah, yang bisa menyaksikan sesuatu yang berdiri yang dikaji itu. Tapi bagaimana prosesnya, Buya? Kita harus melaksanakan tajalli dan meningkatkan iman tauhid. Maka melalui diri ihsan. Seperti apa diri ihsan itu? Wujudnya seperti apa? Lihat kekosongan yang ada ini. Kekosongan yang ada ini adalah di kodratnya diri ihsan. Kekosongan diri ini adalah diri ihsan. Maka kamu harus melihat wujudullah itu dari diri ihsan. Tanpa diri ihsan tidak ada halalnya untuk menatap keberadaan sesuatu yang berdiri. Setelah kamu pakai kodrat diri ihsan seperti yang kosong ini, itulah dirimu yang sebenarnya. Maka di dalam kekosongan itu, dengan amalannya nanti kamu akan melihat sesuatu, sebuah wujud zatnya Allah, yaitu batin yang terlihat seperti dirimu sendiri. Tapi jangan kamu katakan itu dirimu. Hanya diri ihsan yang mampu melihat zatnya Allah, munculnya tetapi di dalam kodrat zat Allah yang mewujud di saat kekosongan diri ihsanmu, disitulah kamu menatap sesuatu yang terlihat. Hanya dengan bermodalkan diri ihsan, diri halus yang ada di depanmu, baru kamu melihat alif lam lam ha yang kedua, yaitu maujudullah,
seperti dirimu yang penampakannya. Maka berhentilah kamu mengatakan itu dirimu setelah kamu melihat batin Allah duduk di dalam diri ihsanmu. Berhenti kamu mengatakan itu aku, tapi katakanlah itu dia. Sampailah pada saatnya lapisan alif lam lam ha kedua bersifat hambanya Allah, melihat Allah itu hamdalah hamba. Itulah nanti sesuatu yang berdiri itu akan lieba, akan bisa kamu dapati di dalam zat yang kamu lihat, yaitu batin yang terlihat. Karena dirimu adalah ihsan, yaitu kosong. Ihsan adalah diri, sebuah diri sifat. Diri sifat adalah diri kosong. Setelah kamu dapatkan diri kosong, maka kamu akan melihat wujud Tuhan, maujud Tuhan. Baru kamu mendapatkan hakiki Tuhan yang berdiri. Sehingga ihsan menentukan, memsahadatkan sifat-sifat nur wal nurin yang ada di dalam diri zat. Zat kunah yang pertama dijadikan adalah wujud yang kau lihat di dalam diri ihsan itu. Ia adalah maujudmu sendiri. Itu adalah maujudnya ilahiyah asma Allah. Di dalam diri itu akan kamu dapati sesuatu yang berdiri, karena pencarian diri kamu telah berakhir pada zat yang kamu dapati di dalam diri ihsan. Nanti akan menyusul tajalinya. Bagaimana kamu bisa menyaksikan? Tidak ada sebuah kodrat pun yang bisa mengatakan Allah ada dalam diriku. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kecuali diri ihsan. Karena ihsan ada dalam kalam alif lam lam ha, yaitu wujud kehambaan Allah pada dirinya. Diri hambanya Allah yang maujud di dalam alif lam lam ha. Di dalam dirimu, diri yang halus hampa ini, itulah kodrat diri ihsan tadi. Maka disitulah kamu akan menatap sesuatu yang akan muncul, yaitu batin Allah. Siapa batin Allah? Itulah kamu. Dan di dalam batin, wujud Allah dalam batin, nanti kamu akan tahu setelah pencarianmu dengan hati nuranimu. Tapi pencarian ini artinya kamu sudah mencapai ke lapisan zatnya Allah, dan kamu telah mendapatkan dia dengan diri sifat. Maka diri sifat melihat kodrat diri zat, yang mana di dalam zat ada rahasia, diri rahasia, sesuatu yang berdiri. Maka kamu harus mengenal zat Allah yang pertama, kunah, kunah. Itulah kamu, zat yang pertama jadi. Dan melalui diri ihsanlah. Jadi siapa yang kamu peluk dalam solat, ternyata kamu telah bertemu, melihat bagaimana wujud zat Allah.